Nah, hari ini menghasilkan bunyi dan bagaimana cara kerja pendengaran dari manusia? Yuk, tonton videonya sampai habis. Kamu akan tahu jawabannya. Apa itu bunyi? Nah, bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ini ada contoh, pita suara bergetar ketika berbicara. Nah, kemarin saya sudah pernah kirim video mengenai pita suara. Nah, ketika kita berbicara, udara melewati tenggorokan kita dan menggetarkan pita suara, sehingga suara kita bisa keluar. Ini juga ada seorang anak yang memetik gitar, sehingga senar gitar itu mengeluarkan suara. Cara benda menghasilkan bunyi. Ya, alat musik tradisional di Indonesia itu sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Nah, tergantung alat musiknya. Apa yang bergetar? Yang pertama, dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, misalnya gong dan gendang. Berarti yang bergetar adalah bagian yang dipukul. Ya, gong dipukul bagian sini, berarti bagian sini bergetar dan kemudian mengeluarkan suara. Gendang dipukulnya bagian sini, ini kulitnya. Kulit yang dikeringkan, kulit binatang yang dikeringkan dan dibuat menjadi ketat. Sehingga ketika dipukul dia akan mengeluarkan suara. Oke. Yang kedua, ditiup. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, misalnya terompet dan seruling. Ya, biasanya kalau alat musik yang ditiup itu ada lubang-lubangnya. Nah, ketika kita menutup satu lubang, membuka lubang lain, itu suaranya akan berbeda. Oke, next. Ini ada digesek. Alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, misalnya biola dan rebab. Ini ada seorang anak yang sedang bermain biola. Nah, ketika digesek, senar biola ini, dia akan mengeluarkan suara. Tentunya senar itu harus dalam keadaan ketat. Jika senar itu dalam keadaan longgar, suara yang dihasilkan tidak akan maksimal. Kemudian nomor 4 ada dipetik, ini anak yang tadi. Dia memainkan alat musik yang dipetik, misalnya gitar dan kecapi. Dipetik. Maka senarnya akan bergetar dan menghasilkan suara. Digetarkan juga, alat musik yang dimainkan dengan cara digetar atau digoyang-goyang. Misalnya angklung. Ini angklung, ini sudah pernah show di sekolah kita ya, oleh Bu Kaban. Ada anak kelas 5 dan kelas 6 sekarang kalau saya nggak salah. Ya, mereka memainkan angklung di Natal atau di pensi, sudah lupa. Pokoknya mereka sudah pernah tampil sekali. Ya. Next, kita belajar mengenai pendengaran manusia. Nah, kalau semua benda yang menghasilkan bunyi, ada sumber bunyinya, tapi kita tidak ada telinganya, tidak ada alat untuk menangkap suaranya, itu sama aja. Ya, telinga itu merupakan salah satu panca indera, yaitu yang berfungsi untuk alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Telinga dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar, tengah, dan dalam. Untuk lebih jelasnya kita lihat, ini dia. Bagian-bagian telinga. Perhatikan baik-baik, ini semua mencoret-coret. Yang pertama adalah daun telinga. Ya, bagian daun ini berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Jadi, kan kita sudah belajar mengenai perambatan bunyi. Mengenai bunyi. Nah, bunyi itu adalah getaran. Ketika bunyi itu bergetar, maka dia akan sampai ke telinga kita melalui udara. Ya, ketika sudah sampai, harus ada yang menangkap getaran bunyi itu. Nah, inilah daun telinga fungsinya untuk menangkap getaran bunyi tersebut. Kemudian dia diteruskan ke lubang telinga dan masuklah ke liang telinga. Liang telinga ini untuk menghalangi debu dan air yang masuk. Jadi yang masuk hanya getaran suara. Disinilah tempat letak kotoran telinga kita, sehingga air dan debu yang masuk akan lengket di sini. Oke, setelah dia sudah ditangkap,
Sudah masuk ke lubang, sudah masuk ke liang, dia akan masuk ke gendang telinga. Nah, gendang telinga ini berfungsi untuk menerima getaran bunyi dan dia diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini fungsinya untuk meneruskan ke koklea atau rumah siput. Nah, rumah siput ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Jadi bunyi perjalanannya seperti ini. Tukar warnanya dulu. Oke, dia bunyi pertama datang ke telinga, ke daun telinga, ke lubang, ke liang. Kemudian dia masuk ke gendang, lanjut ke tulang pendengaran, lanjut ke koklea. Di koklea ini dia diproses. Ya, pertama getaran kan pertama bunyi kan dalam bentuk getaran. Dia diproses menjadi sinyal-sinyal listrik. Listrik yang sangat kecil ya, nggak bisa kena kontak kita di telinga. Kalau hanya dari sinyal dari koklea ya. Dia setelah diubah, dia akan dikirimkan melalui jalan ini. Nah, ini diteruskan ke otak melalui saraf-saraf pendengaran namanya. Oke, ini ada bagian pelengkap yaitu saluran setengah lingkaran untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, pernah kalian lihat film misalnya ketika ada orang berantem, ketika telinganya dipukul dengan kuat, dia akan oyong, dia akan pusing, dia akan jatuh. Karena saluran setengah lingkarannya itu terkena pukulan, terkena getaran, terkena goyang. Jadi dia pusing. Kemudian satu lagi ada saluran eustasius. Ini menghubungkan ruang telinga, tengah, dan faring. Ini untuk membantu menjaga tekanan udara di dalam telinga. Ya, jadi kalau misalnya kita ke brastagi itu tiba-tiba kita peka, itu saluran eustasius kita sedang berusaha menyamakan tekanan udara dalam telinga kita dengan udara di luar. Oke, next. Ini proses mendengar bunyi, tadi sudah ada ya. Getaran dari sumber bunyi ditangkap oleh daun telinga, merambat di liang telinga, kemudian menggetarkan gendang, getaran liang telinga menggetarkan tulang juga dari gendang ke tulang, kemudian ditangkap koklea, kemudian dikirimkan ke otak. Otak itulah yang bertugas sebagai menerjemahkan bunyi apa yang kita dengar. Nah, telinga manusia ini dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Hz itu Hz, satuan bunyi. Ya, ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau bunyi yang pelan sekali dia bisa dengar. Tapi ada orang yang dapat mendengar bunyi yang kuat, yang bunyi yang keras sekali dia biasa-biasa aja, itu ada. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Jadi, kalau telinga kita masih baik, kita bisa tahu, oh ini suaranya dari mana. Kemudian suaranya itu tinggi atau suaranya itu rendah. Nah, supaya telinga kita tetap sehat, tentu harus dijaga. Yang pertama yaitu bersihkan telinga luar menggunakan kapas, yaitu bagian daun telinga dan lubang telinga. Jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Ya, itu lubang telinga kita tadi kan sempit. Kalau kita korek, kita dorong, itu kotorannya akan semakin masuk dan dapat mengganggu pendengaran. Bisa juga selaput gendang telinga. Kan gendang punya tadi yang saya bilang kulit itu. Oh, gendang kan di depannya dia ada sebuah kulit. Dia seperti gendang, seperti drum. Nah, itu bisa sobek. Kalau misalnya kita tusuk-tusuk, nah itu bisa sobek. Jadi harus hati-hati. Jika kotoran telinga kita banyak, pergilah ke dokter THT untuk dibersihkan. Atau ada namanya obat tetes, di apotek bisa beli, kita teteskan, kotoran telinga bisa keluar. Saya lupa namanya. Jika ada suara memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga kita tidak rusak. Selesai pelajaran kita hari ini. Jika ada yang mau bertanya, silakan WA ke Sir ya. Thank you.